Action. Shalom, Horas Amanginang. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pertanyaan sektor 1 sampai sektor 7. Untuk memulai kebaktian kita pada pertanyaan sektor ini, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Tapuji Tuhata marhite buku ede nomor 10 pitu ayat sada rodi ayat 2. Si gom-gomi hami jaloma pujian nami denggani basamdo pangoluhan hami atik pemardosa Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadian natu mempalangi do tanoon. Amen. Songonod do ninna Tuhan Jehovah, ianggo halak partigori mangoludo binaheni parsi ohotna marhaporseaon, alai anggo halak parjahati dang adong hasonangan. Haleluya, martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan nabadia doho pardosa do yang gohami alai diodingi hodo akan mahaposan jalan nama porus tuho alani rohami tuho mengasahon asini roham saya unang tulak hami sian jolom akup nii lehon dihami rohana girgir tumangion hatam asa huboto hami mangulahon lomoni roham alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tajahama portuk epistel di patangangata imana tersurat 1 Timotius 2 ayat sada rodi pitu. Tajahama secara responsoria. Ope odo si paingotu naeng ma ulahonom mu parjolo situtu pangidoan partangyangon parpangodianon dohot hamulateon humokop saluhut halak Humokop akaraja dohot saluhut parhuaso asa mansonang-sonang jalaso hari amat pangalaho di bagasan santan dohot hahormaton nadengganido jala lomon ni rohani debata si palua hita ay di pangido rohana do
Naeng saluhut jolma malua jala sahat mananda hasit tongani. Aisada do debata. Jalasada do nang panguluni debata dohot jolma. Ima jolma Kristus Yesusi. Di leon do dirina bayantobus humokop saluhut ima sihat tidak konopton ditiki hadenggananna. Tusido au dipabakit gabe parjamita jala apostel. Gabe pangajari di halak si pelebegu. Di bagasan haporsiao dot hasitongan. Tutudo hataki dang margabus au ima sahatna martua mahalak na tumangin hatani bata jalanak peoksa. Amin. Maredehita sian buku ede nomor 810 sada. Asini rohama dihamu dohok dameng nasian debata ama dohok sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta nahina holongan di bagasan guardi Yesus Kristus. Hatan debata nasah di pertanyata di bodarion. Ima nanen sian buku Daniel bidu onom ayat na perjolo roh di ayat 15. Daniel bidu onom ayat na perjolo roh di ayat 15. Songonom maridok disi. Dungi sahak maharajaoni tu Sidarius halak madai uju marumur ibana ono 2 tahun. Dungi di halomohon rohani Sidarius ma pabakiton 120 iduk pare tahun harajaoni aka nasinagi honna disadok harajaoni di pabakit huhut tolu halak situana sida si Daniel masada asa mardabu-dabu aka iduki tunasida asa unang rajai marhargian alai ditidi si Daniel ma aka situa dohot aka iduki marroha ay todi nasumurung do di bagasan ibana jadi disakap rohani rajai ma pabakiton ibana bahen palumian nisadok harajaun naing. Jadi mengalului sidirma akka situa dohot akka iduki dopak si Daniel taringot tu panggom-gomina alai dang adong sindir jupang nasida manang hajahaton nanggosada ay haposan do ibana dang adong jupang sala manang hajahaton nanggosada di ibana dunginin na akka bawaima
Dang tagamon adong dapot hita sindir nanggo sada dopak si Danielon. Molo so jupang hita marhitesian patik ni debatana padapot ibana. Dungi dirongom akka idok rap dohot akka situai marajay. Akka didok nasidama tu ibana songonon. Sai mangulu maho ale Raja Darius rodi saliling-liling nah. Nunga martup-tup saluhut akka iduk ni harajau ni. Akka pangarajay dohok si tua. Akka panuturi dohok partogi. Asa di bahen rajay sadapatik. Jalan dititikon ora-ora. Pabua naso jadi manangise di bagasan 30 arion mangido manang aha. Nang tu debata dia nang tu jolma. Dahola tuho ale raja nami. Ikot tipal horoton ibana tu godung parbabiatan. Di bahani ale raja nami. Ikon pabo pahotonmu ora-orai. Jala bahenommu sada surat naso tarpauba hobbar tuuhum ni halak madai dohot Persia naso jadi ubaon. Dungi didokon Raja Darius ma sahapon surat patik dohot ora-orai. Ia si Daniel dung dibegi naung tar surat-surat si songoni. Nakok ma ibana tu bagasan jabuna. Alai adong do jandela akka natalak tukan Jerusalem di bagasan bilukna pargijang. Jadi tolu hali dinasadari ibana mangalopit ulu ni totna. Laho martangiang dohot mardok mauliate tu debatana. Sadok songon nasomal binahenna nasailaon. Jadi dirongom akka bawaima bagasi. Tongon didapot nasida si Daniel martangiang. Dohot marsoba di jolo ni debatana. Dungi Roma nasida jumonok. Jala makatai di jolo ni raja i taringot tu surat ora-orai. Akanin nama. Ale raja nami. Da nunga pola tar surat sada surat ora-ora di beko. Pabua manangise na mertangiang di bagasan na todo puluarion tu manangise debata manang jolma. Dukon ni tuho ali raja nami. Ikod da buhonoton ibana tu godung parbiatan. Jadi ninna rajayma mangalusi. Hok dohatai. Hobbar tuuhum ni halak madai dohot Persia naso jadi ubaon. Dunginin na nasidama mangalusi rajai. Ya si Daniel sahalak sian halak Jahudi akka natarbuangi. Dang parduli ibana nang midaho ali raja nami. Nang mida surat ora-ora na tinitikon mi. Saitong tolu hali dinasadari ibana martangiang. Jadi dung dibegi rajai hatai marsak situtuma rohana. Mutuma rohana mikiri taringo tu si Daniel naing paluon na ibana. Pola ro di hasusudut ni mata niari ibana mamikiri akal naing paluahon ibana nian. Ima sahakna. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Daniel adalah tokoh Alkitab yang sangat terkenal. Kita sudah mengenal dia dan pernah mendengarnya semenjak kita masuk dalam kategorial sekolah minggu. Dan tidak ada yang tidak pernah mendengar tentang dia. Dia dikenal bersama 3 orang temannya, Hananya, Misael, dan Azaria. Dan mereka diberi nama lain.
Daniel diberi nama Belsasar, Hananya dinamai dengan Sadrak, dan Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka berempat adalah pejuang-pejuang iman. Tapi memang nama Daniel lebih menonjol. Mereka dikenal dengan kisah keberanian mereka mempertahankan iman, sehingga mereka dimasukkan di perapian yang menyala-nyala dan juga ke liang singa. Siapakah mereka? Daniel dan kawan-kawan adalah sebagian dari orang-orang Yahudi yang ditawan ke pembuangan oleh Nebukadnezar, Raja Babylon. Karena dosa Israel, mereka dihukum Allah. Mereka diperbolehkan Allah dikalahkan bangsa Babylon dan mereka dibuang. Setibanya di Babylon, Nebukadnezar ingin mempekerjakan para pemuda dari tawanan tersebut. Lalu diadakanlah seleksi yang sangat ketat. Daniel dan kawan-kawan terpilih. Setelah menjalani pendidikan selama 3 tahun, mereka ditugaskan bekerja di istana raja, dan makanan mereka sama dengan makanan keluarga raja. Dan ternyata hasil kerja mereka sangat memuaskan, sehingga mereka disayang dan dikasihi pimpinannya bersama Aspenas. Mereka berempat memiliki karakter unggul, memiliki kelebihan, sehingga bahkan 10 kali lipat dalam segala bidang dibanding orang lain. Beberapa waktu kemudian Raja Nebukadnezar mendapat mimpi yang sulit diartikan. Semua ahli mimpi di kerajaannya tidak mampu menafsirkannya, yang membuat raja marah dan membunuh mereka. Lalu muncullah Daniel dengan mengandalkan kuasa Tuhan. Daniel mampu menafsirkan mimpi tersebut, dan raja sangat puas sampai dia sujud di hadapan Daniel dan memberinya kedudukan tinggi dan hadiah banyak. Tetapi Daniel menyerahkan kekuasaan itu kepada ketiga temannya. Tetapi kemudian Raja Nebukadnezar membuat patung dirinya untuk disembah semua rakyatnya. Siapa yang tidak mau menyembah akan dimasukkan dalam liang api. Waktu itu banyak orang yang iri dan syirik, lalu mencari cara menjatuhkan Daniel. Jadi kesempatan inilah yang mereka gunakan. Karena Daniel dan kawan-kawan tidak mau menyembah, bukan karena mau melawan raja, tetapi karena larangan Allah. Itu dianggap kesalahan, sehingga Daniel dan kawan-kawan dimasukkan ke liang api yang 7 kali lipat panasnya. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka, dan itu membuat Nebukadnezar memuji Allah dan membuat maklumat agar setiap orang dari bangsa, dari suku bangsa atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allah yang disembah Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipotong-potong, dan rumahnya akan dirobohkan dan dijadikan timbunan puing-puing. Sebab tidak ada dewa yang dapat melakukan apa yang telah dilakukan oleh Allah itu.
Dia juga menafsirkan tulisan di dinding yang dilihat Raja Belsasar yang berbunyi Mene Mene Tekel Ufarsin, yang artinya bahwa pemerintahan Belsasar sudah dihitung dan ditimbang dan terlalu ringan dan akan terpecah. Dan malam itu, arti mimpi itu terjadi karena Belsasar terbunuh malam itu juga. Kemudian di zaman Raja Darius yang memerintah kemudian, sebagaimana kita baca di pasal 6 ini, Daniel diangkat menjadi salah satu dari 3 orang pegawai tinggi yang membawahi 120 orang wakil-wakil raja. Dan ternyata Daniel memiliki kemampuan yang melebihi semua mereka, sehingga raja ingin menempatkan Daniel berkuasa atas mereka. Seluruh kerajaannya itu membuat pejabat lain menjadi iri hati dan ingin menjatuhkan dia. Mereka mencari celah dari kelemahan dan kesalahan Daniel. Ternyata tidak ada kecuali ibadahnya. Lalu mereka mengajukan kepada raja sebuah undang-undang yang melarang siapapun beribadah kepada Allah lain kecuali menyembah Raja Darius. Dan setiap pelanggar akan dijatuhi hukum. Hukumannya yaitu dilemparkan ke dalam gua singa. Padahal Daniel dan kawan-kawan tekun beribadah kepada Tuhan 3 kali sehari. Bisa kita baca pasal 6 ayat 11. Dan mereka kedapatan melanggar sehingga dijatuhi hukuman, dilempar ke gua singa, tetapi singa itu tidak mengapa-apakan mereka. Saudaraku terkasih dalam nama Yesus Kristus, walaupun Daniel seorang buangan di ibu kota negara penjajahnya, tetapi dia bisa memperoleh kedudukan yang sangat tinggi. Jadi ini sama dengan seperti Yusuf, mantan narapidana yang menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Bagaimana Daniel bisa memperoleh prestasi yang begitu luar biasa? Jadi nas tadi mengatakan, karena dia memiliki roh yang luar biasa, excellent spirit. Hal serupa dikatakan di pasal 5 ayat 12. Apa artinya roh yang luar biasa? Dapat dikatakan roh yang luar biasa adalah pemberian Tuhan kepada seseorang, di mana seseorang tersebut mau menerima roh dan melakukan suruhan dan perintah Tuhan, sehingga seluruh hidupnya adalah untuk menyenangkan hati Tuhan dan pasti menyenangkan hati semua orang, sesamanya manusia. Roh yang luar biasa adalah pemberian Allah kepada seseorang yang dinampakkannya dalam hidupnya. Dengan roh yang luar biasa itu, seseorang memiliki karakter yang unggul, prestasinya melebihi kemampuan orang lain sekelasnya. Pasti kita semua menginginkan roh seperti itu. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana agar kita bisa memperolehnya? Mari kita belajar dari cara Daniel, bagaimana hidupnya sehingga Tuhan mau memberikan roh luar biasa itu baginya. Yang pertama, mari kita baca di pasal 1 ayat 4 itu, syarat seleksi menjadi pekerja di istana adalah orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Mulailah
dengan membiasakan hidup dengan tidak ada sesuatu celah. Waktu itu mungkin dia masih remaja, kira-kira berusia 12 hingga 14 tahun. Tetapi dia sudah melatih dirinya untuk hidup tidak bercelah. Memang saudara-saudara, semua kita telah berdosa. Namun darah Yesus telah tersedia untuk menghapus dosa kita. Yang perlu kita lakukan adalah terima Yesus menjadi pelopor kehidupan kita, yang memberikan kita kelegaan, memberikan kita kekuatan di dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi pribadi yang benar-benar menjadi teladan bagi setiap orang. Dan yang berikut adalah hidup beribadah. Walaupun dia hidup dan dikelilingi serta bekerja bersama-sama dengan orang yang tidak seiman dengan dia, Daniel tetap beribadah kepada Tuhan. Jabatannya sangat tinggi, ada fasilitas yang lengkap, uang banyak, dihormati sebagai pejabat, tetapi dia tidak pernah melupakan ibadahnya kepada Tuhan. Walaupun nyawa menjadi taruhannya, dia tidak berhenti untuk melakukan ibadahnya. Walaupun dia memiliki kesempatan untuk menikmati segala macam kesenangan dan kenikmatan, tetapi Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Jadi dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Inilah kelemahan banyak orang Kristen sekarang ini. Dalam hatinya dikatakan, mumpung ada, nikmati saja tanpa menjaga kekudusan hidupnya. Yang ketiga, kita belajar Daniel hanya mau mengandalkan Tuhan Allah, Allah yang sejati dan yang maha kuasa. Dengan mengandalkan Tuhan, dia bisa menafsirkan mimpi rumit itu. Dan dengan mengandalkan Allah, dia bisa menjalankan tugasnya dengan nilai atau prestasi di atas rata-rata. Dengan mengandalkan Tuhan, Daniel dan kawan-kawan tidak takut sedikit pun menghadapi liang api dan gua singa, karena fitnahan orang-orang yang iri hati. Sehingga walaupun dia menghadapi raja yang bengis dan yang mengangkat dirinya menjadi dewa, Daniel tetap kukuh memberitakan tentang Allah Yahweh kepada mereka. Dan akhirnya raja-raja itu memuji Allah Yahweh. Saudara-saudara yang terkasih, kita juga memiliki tanggung jawab untuk terus mendoakan pemerintah kita dan memberi pesan dari Tuhan agar mereka menghormati Tuhan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dia orang yang layak dipercaya. Kita bisa baca di pasal 6 ayat 4. Dia diangkat untuk menerima pertanggungjawaban para wakil raja supaya raja tidak dirugikan. Artinya bila kita layak dipercaya untuk hal kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kita pada hal-hal yang besar. Jadi tanggung jawab
itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena itu saudara yang terkasih, mari kita melatih diri kita untuk benar-benar takut akan Tuhan dan yakin penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita juga melatih diri pada generasi yang lebih muda, atau melatih anak-anak kita supaya sejak usia dini mereka meneladani hidup Daniel sejak masa mudanya. Jadi agar mereka memiliki roh yang luar biasa, roh yang menyala-nyala melayani Tuhan. Oleh karena itu saudara yang terkasih, biarlah kita boleh memiliki tanggung jawab kepada Tuhan Allah, mempertanggungjawabkan iman percaya kita seperti Daniel, dan menjaga keteguhan iman percaya kepada Tuhan, dan dia bisa kuat oleh karena dia mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu marilah kita selalu mengandalkan Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita mampu melewati arus tantangan di dalam kehidupan kita, dan kita tetap bersuka cita karena Yesus telah mengalahkan dunia ini dengan kematian dan kebangkitannya, sehingga menjadikan kita adalah pemenang-pemenang di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita bersatu dalam doa syafaat. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selama-lamanya, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat penyerta-Mu bagi kami saat ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan, memberikan kami nafas kehidupan dan rezeki, hingga kami boleh selalu bersuka cita di dalam kasih-Mu, di dalam menjalani hari-hari kami lepas keluarga. Tuhan, pada saat ini kami mohon berkat-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang di dalam keadaan kurang sehat ataupun sakit Tuhan. Untuk anak kami Jeremy Sinaga, juga untuk Amang Sintua Adi, untuk Amang Sintua Sianturi juga masih dalam perawatan di rumah sakit, dan semua orang-orang yang kami kasihi yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu dimanapun mereka berada Tuhan dalam perawatannya, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan yang menilik mereka, berkati segala para medis dan obat-obatan yang mereka konsumsi, agar mereka boleh beroleh kesehatan dan kesembuhan yang sempurna hanya dari-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, kami mohon berkat-Mu juga untuk gereja kami Tuhan, khususnya gereja kami HKBP Cinere, di dalam segala pelayanan, baik dari pendeta, sintua, para pekerja di gereja Tuhan, baik semua kategorial dan para dewan-dewan juga Tuhan, biar boleh tetap melayani setia di dalam kasih-Mu Tuhan, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan menjadi berkat bagi kami semua. Berkati juga bangsa dan negara kami ini Tuhan, pulihkanlah kami dari virus corona ini, supaya kami boleh semua melakukan kegiatan kami dengan normalnya Tuhan, seperti semula. Boleh kami kembali beraktivitas, untuknya bekerja, untuk anak-anak yang bersekolah, boleh untuk beribadah di rumah, di gereja-Mu ya Tuhan, dengan kegiatan-kegiatan kami yang dulu kami boleh kami lakukan kembali Tuhan, hanya dengan pertolongan-Mu saja. Kami semua menyerahkan segala pergumulan hidup kami. Untuk anak-anak kami Tuhan, tolong berkati dalam pendidikan mereka, dari tingkat TK hingga perguruan tinggi, biarlah mereka boleh mengikuti pelajarannya mereka dengan baik, boleh mendapatkan nilai yang terbaik Tuhan, dan boleh mereka mencapai cita-cita mereka. Untuk anak-anak kami yang sudah cukup umur, yang belum mendapatkan jodohnya, biarlah Tuhan memberkati, menunjukkan jodoh yang sepadan dan seluruh kehendak-Mu ya Tuhan. Untuk anak-anak kami juga yang belum mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong tunjukkan sesuai dengan talenta mereka ya Bapa.
Tuhan, kami mohon ampun untuk atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa, melalui perbuatan, perkataan, dan pikiran kami. Ampunilah kami Bapa, agar kami layak datang ke hadirat-Mu untuk menerima berkat dari-Mu. Kami menyerahkan segala hidup kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja ya Bapa, karena kami yakin percaya Tuhan telah menyiapkan semua rencana yang terindah bagi kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tapuji Tuhata marhite UKD nomor 710 ayat sada rodi ayat 2 Puhut papumu pelean bui ditransfer tu rekening HKBP Cinere. Tatangnya koma peliaton tu adopan debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banagijang hodo haroroan ni saluhu silehon-lehon na dinggan dohot nasa uli basa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo me gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu me jalaramoti. Asa huparhasya kami pelianon. Pati bulhon harajamu di tonga-tongan huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mahita mandok tang yang taing. Hali amanami na di panagijang. Say penarbadia magwarmu. Say Roma harajamu. Say saot malomone roham di banua tongang songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesanami. Di dosa ni dungan na mardosa tuhami. Unang hami togiho tu panguncunan. Palua mahami sian pangago. Ay horo na punaharajaon. Dohot haguguon. Rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni rohani depata ama, dohot parsoran nito di purbadia na mga ramoti, jala mamasumasu hamu salukna. Amen. 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 Selamat bergin marihita
Horas.